Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Saya Randa Samada dengan NIM 2024 3183 dengan saya berasal dari kelas B jurusan informatika. Di sini saya akan eh, melakukan praktikum statistika. Sebelumnya saya akan men-share screen saya. Nah, di sini saya sudah membuat template-nya untuk menghitungnya, namun ini masih. Di sini saya menggunakan dataset yang pertama karena saya adalah absen kedua. Jadi langsung saja untuk menghitung jumlah data ini menggunakan rumus count. Lalu kita blok semua datanya dan tekan enter. Maaf, ini sepertinya ada yang hilang. Jumlah datanya sudah benar. Lalu untuk nilai maksimumnya kita gunakan max. Lalu kita blok lagi semua datanya dan enter. Dan untuk nilai minimum kita gunakan rumus min, enter. Nah, untuk mencari range ini adalah dengan cara mengurangi nilai max dengan nilai minimumnya. Lalu untuk jumlah kelas ini sendiri itu caranya adalah dengan rumus sebentar. Satu plus 3,3 kali log numbernya ini adalah dari range-nya ini. Maaf, jumlah data. Nah, ketemu 8,59 sekian. Lalu kita gunakan rumus round agar angkanya ini bulat. Kenapa kita menggunakan round? Karena agar dia menyesuaikan apabila dia komanya di bawah 0,5 maka dia akan eh, ke bawah, dan apabila angkanya 0,5 ke atas maka dia akan dibulatkan ke atas. Lalu ini adalah dengan cara range dibagi dengan jumlah kelas ini sama dengan 44,111. Nah, lalu kita gunakan round up. Kenapa dengan round up? Karena agar tidak menghindari kurangnya kelasnya, jumlah kelasnya nanti. Nah, di sini lebar kelasnya adalah 45, ya kan? Langsung saja berarti kita buat, karena di sini kelasnya ada 9, maka ini kita tambahkan 4 lagi. Dan yang dijumlahkan itu adalah frekuensi, nilai tengah, dan
Oh, dikali ya. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan batas bawah ini adalah dengan sama dengan nilai minimum, yaitu 2. Dan untuk batas atas ini sama dengan batas bawah ditambah. Nah, ini bisa langsung kita kunci 40, 49 karena jadi 9 kurang dengan 1. Lalu untuk kelas batas bawah kelas kedua itu sama dengan ini ditambah dengan 1. Lalu tinggal kita tarik dan begitu juga ini. Nah, untuk frekuensi itu sebelumnya kita blok terlebih dahulu. Kalau kita gunakan rumus frekuensi, data arraynya berasal dari sini. Dan bins arraynya itu berasal dari batas atas keseluruhan. Lalu kita tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Nah, lalu kita gunakan rumus sum untuk menjumlahkan seluruh penilaian. Nah, untuk FK ini sendiri, gimana sih cara adaptinya? Untuk yang kelas pertama ini sama dengan frekuensi kelas pertama. Lalu yang kedua adalah frekuensi kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua. Ini bah, lalu tinggal kita tarik garisnya saja. Nah, untuk mie ini rumusnya adalah 1 dikali dengan batas bawah ditambah batas atas bagi dengan 2. Hasilnya segini dan sum untuk nilai mi kali v ini cukup mudah karena kita hanya mengalihkan mi dengan v. Lalu tinggal kita tarik garis dan ini kita gunakan sana sum. Nah, kita enter. Jika sudah uh, U ini kita dapatkan dengan cara kita lihat mana frekuensinya yang paling besar. Karena di sini frekuensi paling besarnya itu ada pada kelas ke-6, maka di sini kita tuliskan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Untuk mencari UV ini cukup mudah karena kita hanya mengkalikan U dengan frekuensinya. Lalu kita tarik garis, ini kita gunakan sum. Nah, lalu kita tinggal enter. Selanjutnya untuk mencari mean. Nah, untuk mencari mean itu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan nilai tengah. Sigma MIV ini sama kita sudah menemukannya ya tadi. Nah, ini sigma MIV. Dan sigma FI atau sigma frekuensi itu 100. Nah, untuk cara mencarinya ini eh, X rata-rata kita gunakan dengan rumus sama dengan MIV
dibagi oleh FI. Ya, benar. Nah, selanjutnya untuk XO. XO ini kita ambil dari em, nilai tengah ini pada frekuensi yang paling tinggi ini nih. Ini kan 30, berarti kita ambil ininya 249. Nah, rata-rata ini kalau untuk frekuensi sebelumnya M13 per H13, yaitu UV K dibagi dengan FI. C ini sama dengan lebar kelasnya yang tadi nih kita udah dapetin. Kita tekan enter dan untuk rata-ratanya rumusnya itu adalah sama dengan XO ditambah C dikali dengan rata-rata. Nah, hasilnya akan sama kan? Selanjutnya adalah menghitung median, yang dimana kelas median ini kita tentukan dengan cara total frekuensi dibagi dengan 2. Nah, kelas median ini kan berarti 100. Nah, 100 ini berada di ini, yaitu frekuensi kumulatif kelas kelima. Untuk mencari TB-nya itu adalah sama dengan, karena ini kelas kelima, berarti kita ambil batas bawah yang kelas kelimanya. Kita kurangin dengan 0,5. Nah, FK-nya ini berarti sama dengan kelas yang kelima. Dan untuk F mediannya itu sesuai dengan untuk ini itu kita gunakan frekuensi kumulatif yang sebelumnya. Nah, F mediannya kita gunakan yang kelas kelima. Untuk mencari mediannya sendiri itu eh, caranya adalah dengan sama dengan H17. H17 di sini adalah TB, berarti ini sama dengan B plus kurung kelas median dikurang A dibagi dengan F median dikali dengan 20, maaf, dikali dengan C-nya. Maka mediannya adalah 213, sekian, sekian, sekian. Nah, untuk modus modus ini sendiri, karena frekuensi terbanyaknya ada di 30 atau kelas ke-6, maka TB-nya adalah
sama dengan maaf, untuk modusnya ini TB itu berdasarkan yang nilai yang tadi, karena di sini 181 enter. Nah, untuk D1-nya ini adalah em, frekuensi pada kelas tersebut dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Berarti di sini kurang dengan 23. Dan untuk D2-nya, kelas itu sendiri kurang dengan setelahnya. Nah, untuk rumusnya itu adalah sama dengan K16 berarti TB plus D1 per atau dibagi dengan D1 plus D2 lalu dikali dengan C-nya. Lalu enter. Nah, modusnya ini ada di 189,6. Selanjutnya kita akan mencari nilai desil ke-7 kita mencari desil ke-7, kuartil ketiga, dan persentil ke-78. Nah, N-nya ini kita isi dengan nilai ini tadi. Ini jumlah data putus. Ini bisa kita ambil. Nah, untuk kelas desil ini, rumusnya itu adalah sama dengan desil per 10 dikali kelas kelas desil. I-nya sama dengan 140. Lalu untuk TBI ini berasal dari F10 minus 5. Nah, desil ini kita tentukan dari MIA. Karena di sini 201,15, maka dia berada di sini. Maka TBI-nya itu ini dikurang 0,5 karena kita sudah ketemu nih 140. Berarti dia berada di sini. Maka dia ada di kelas ke-7. Berarti sama dengan 0,5.
Lalu FK dikali dengan I. Ah, lalu DI diambil dari frekuensi pada kelas itu sendiri. Berarti frekuensinya 26. Dan untuk C, saya akan mengambil sini karena nilainya sama. Nah, rumus desilnya adalah sama dengan Q9. Kalau di praktikum sebelumnya adalah Q19, yaitu TBI plus sebentar, plus cos desilnya dikurang dengan FMI lalu dibagi dengan FDI. Dikalikan dengan maka desil ketujuhnya adalah 233,42. Lalu untuk kuartilnya, kelas kuartil ini diambil dari per 4 dikali dengan TB-nya ini kita lihat pas kuartil I-nya ini tadinya dari mana? Karena ini ada dari 100. Berarti dia berada di kelas keempat. Nah, untuk FKI ini sama dengan frekuensi pada kelas tersebut. Karena ini kelas keempat, berarti frekuensinya ini. Lalu C sama dengan
dan FKI maka rumusnya adalah kalau di situ N19 jadi TWI tambah kelas kuartil kurang FKI dibagi FKI. Nah, ntar maaf, kuartilnya adalah segini. Lalu untuk persentil, kelas persentil ini kita dapatkan dengan rumus I per 100 dikali maka 156. Lalu TBI kita cari nih, dia ada di kelas keberapa? 156. Ada di kelas keempat sama yang tadi ya. Berarti FPI ini didapat dari frekuensi pada kelas keempat. Nah, sini dulu. Untuk rumusnya tidak berbeda, yaitu TBI ditambah kelas persentil dikurang FKI dibagi dengan FPI lalu dikalikan dengan T. Maka hasilnya ada 275,413. Nah, selanjutnya adalah membuat tabel kelas sebenarnya. Sini gampang. Sebelumnya saya pindahkan dulu terlebih dahulu. Oke, karena ini kelasnya baru 5, akan saya tambahkan
Pas yang sebenarnya yang pertama ini 0,5 buat ini, maaf ini salah. Kelas pertama kelas sebenarnya di bawah 0,5 dan batas atas yang sebenarnya adalah sama tambah 0,5. Nah, selain segini untuk bawahnya ini sama saja, kita tinggal saja ke bawah. Nah, Mi kalau X ini kita dapatkan pertama Mi kelas pertama dikali dengan X rata-ratanya. Hmm, jadi nilainya segini. Lalu untuk yang keduanya itu, oh kita perlu untuk dikurang, kita kunci, ada di H22. Ini salah, maaf. Nah, untuk yang ini kita gunakan rumus absolut. Oh ya, tinggal tarik ke bawah. Nah, ini sama dengan dikali dengan frekuensi kelas pertama. Sama. Nah, untuk memangkatkan duanya itu dengan cara manual yaitu tulis pangkat 2. Untuk yang ini tinggal kita kalikan saja. Hai, frekuensi. Lalu kita sum, sudah tinggal mencari ukuran variasi, simetrisan, dan kustosisnya.
kita harus mencari ukuran referensi. Gimana sih caranya? Untuk cara yang pertama dan cara kedua. Ini kita ambil dari sini. Jika di sini J12 dikurang dengan J8, di mana J12 itu adalah mi kelas paling terakhir dengan mi kelas yang pertama. Maka akhir dikurang. Nah, lalu untuk yang cara kedua itu dengan cara mengurangi kelas yang paling atas kurang dengan batas bawah kelas pertama. Nah, sudah ketemu. Lalu cara cari RS ini sama dengan 1 per sini adalah B7 yang dimana itu adalah jumlah data. Bagian itu dicari dengan I30 yaitu pangkat 2-nya. Sudah kita cari nih simpangan bakunya berapa. Simpangan bakunya kita digunakan dengan akar dari variannya. Maka dapat segini dan untuk V itu rumusnya adalah simpangan baku dibagi dengan jumlah data dikali 100. Maka KV-nya adalah 1270, maaf, C20. Jadi ini ada salah sama dengan simpangan baku dibagi dengan C20 adalah rata-rata dikali 100. Hasilnya ada 1228. Lalu untuk kesimetrisan, itu caranya adalah sama dengan
rata-rata dikurang. Modus, lalu median ini adalah 3 dikali X rata-rata dikurang ya dibagi simpangan baku. Maka hasilnya adalah minus koma 0,001. Dan nanti jika kita cari, itu termasuk ke dalam karena ini nilainya adalah minus 0, maka itu condong ke kanan. Maaf, condong ke kiri karena nilainya negatif. Nah, sedangkan untuk kurtosis ini, M4 itu 1/31 sama dengan N kali T36. Di sini T36 adalah ini. M4-nya sudah ketemu, lalu kita cari S4. Yang dimana itu L30. L30 adalah simpangan baku dipangkatkan dengan 4. Simpangan baku 4. Nah, lalu untuk ukuran kurtosisnya ini tinggal kita bagi saja dengan maka hasilnya adalah 7,4 sekian 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 sekian. Yang dimana itu artinya eh, L30 karena ini nilai berarti dia kan berada di atas 3. Nah, berarti dia kurva leptokurtik.
Sip. Jadi sekian saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.